Apakah tinggal di Bali rasanya seperti liburan setiap hari? Ternyata nggak juga. Mungkin iya kadang-kadang. Makanya sekarang pengen banget deh ngerasain liburan di Bali yang sesungguhnya. Sesekali ngeliat sisi Bali dari sudut pandang wisatawan, boleh kali ya? Hai, aku lagi ada di Jatiluwih. Jadi di Jatiluwih ini adalah salah satu desa wisata yang ada di Bali yang terkenal sama teraseringnya. Nah, di Jatiluwih ini juga penghasil beras merah yang bagus banget. Jadi kalau misalkan kamu ke Jatiluwih, aku saranin makan apapun itu pakai nasi beras merahnya. Karena biar nyobain yang khas ya dari Bali. Salah satu aktivitas yang bisa kamu lakukan di Jatiluwih adalah trekking dengan pemandangan hijau yang dikelilingi oleh sawah. Sayangnya, aku datang saat sawah sudah panen. Kalau masih hijau, pasti akan bagus sekali. Jadi aku lagi ada di jalur trekkingnya Jatiluwih. Kalau misalkan kamu ke Jatiluwih, aku yakin tidak akan tersesat karena kalau trekking di sini tuh udah di jalurnya. Seperti ini. Jadi selama 2 hari 1 malam aku bakal stay di Jatiluwih supaya eksplornya lebih puas. Dan aku stay di Puku Pos dengan tipe kamar yang cabin. Tipe kamarnya mezanin, jadi space-nya lebih luas. Meskipun gak ada AC, tapi masih aman karena kalau malam itu dingin. Fasilitasnya juga lengkap, pokoknya nyaman deh. Ada dapur, ada sofa di sebelah sini. Di belakang aku ada kamar mandi. Dan ada air panasnya juga. Untuk harga yang tipe kamar aku itu under 1 juta. Jadi kalau misalkan kamu kesini sama temen kamu, wajib masukin Puku Pos jadi list kamu buat jalan-jalan di Jatiluwih. Sekarang aku mau ke destinasi selanjutnya. Jaraknya nggak terlalu jauh. Dan tempat yang mau aku tuju ini adalah tempat yang akhir-akhir ini tuh lagi viral. Ini bisa ditempuh dengan jalan kaki, hitung-hitung sekalian olahraga ya. Jadi tempat aku nginep itu emang ada di tengah-tengah desa. Jadi kayak di sekitar pemukiman warga yang ada di Jatiluwih. Jadi suasananya tuh bener-bener yang tenang, syahdu banget. Terus kayak kita bisa lihat rumah-rumah warga kayak yang sebelahku. Menyenangkan sekali. Ini dia jalan menuju bendungannya. Biasanya ini bendungan dipakai buat main air karena ada arusnya. Jadi sekarang sih udah banyak penyewaan ban. Ini seru banget sih, apalagi kalau kamu kesini bareng sama teman-teman. Ingat kalau kesini itu bawa baju ganti. Soal kamar ganti ataupun kamar mandi di sini ada, jadi aman. Padahal aku tuh niatin untuk main ban juga, tapi entah kenapa baju gantiku tuh ketinggalan dan tiba-tiba di Jatiluwih itu hujan. Jadi tambah mager deh buat main. Alhasil aku yang awalnya berpikir mau sewa ban, namun sepertinya aku lebih tertarik buat melimpir sebentar ke warung sekitar untuk makan. Jadi kalau misalkan kamu ke tubing ini, bayar bannya itu sewa 10.000. Nah, terus di tubing ini juga banyak banget ada warung. Kamu harus coba makanan lokal. Salah satu aku beli yang namanya tipat cantok. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang ke Bali taunya betutu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau coba makanan lain selain betutu, babi guling gitu, terutama apalagi aku vegetarian, aku
suka banget yang namanya Tipat Cantok. Teman-teman juga bisa nyoba rujak, dan kata-kata warung yang ada di sini pasti nyediain 2 menu itu. Nah, ini ke destinasi ketiga ya. Jaraknya tuh nggak terlalu jauh dari Tubing, tapi karena jalurnya tuh cukup nanjak, jadi kita lebih ekstra ya jalannya. Akhirnya tiba di coffee shop paling nyaman, namanya Batu Karo Kopi. Beberapa bulan lalu aku sempat berkunjung ke sini. Selain kopinya yang enak, baristanya yang ramah, udaranya sejuk, tempat ini seakan-akan memang diperuntukkan untuk kita bersantai. Kalau suasananya kayak begini, rasanya aku suka banget buat melamun. Kadang ya, datang ke tempat-tempat seperti ini justru penting loh. Buat kita-kita yang aktivitasnya itu selalu gerak cepat. Kesana kemari, sampai kadang juga lupa buat istirahat. Sesekali punya jeda buat ngerasain yang ada di sekitar. Buat menikmati 1 detik berharga yang kita punya. Ini sudah malam hari, aku balik ke Puku Pots untuk bersih-bersih dan istirahat. Sempetin juga untuk bersantai ditemani api unggun dengan udara yang semakin malam semakin membuatku menggigil. Selama eksplor di Jatiluwi, itu aku bawa sebuah buku yang sangat mencuri perhatianku. Buku ini tuh menarik karena membahas tentang sejarah Indonesia. Aku benar-benar dibuat jatuh cinta deh pokoknya sama karya-karya Bu Leila. Hai, ini aku udah mandi. Tapi belum skincarean karena malam ini agendanya adalah menghangatkan diri di api unggun. Lihat deh. Terus aku juga bawa aster. Tidak lupa kita akan membaca lagi alam. Sekarang saatnya skincarean. Setelah seharian aktivitas, hal yang paling pertama aku pakai adalah micellar water. Sebenarnya ada banyak jenis, tapi aku ngerasa aku cocok sama produk yang satu ini. Pembersih wajah aku pakai brand dari Maudy Ayunda. Iseng coba waktu itu, ternyata suka sama produknya. Aku beli di Shopee sekitar 150 ribuan yang big size. Aku pakai rangkaian skincare itu dari Pyun Kang Yul. Belinya di Tokopedia waktu lagi diskon. Satu set itu sekitar 500 ribu, tapi menurut aku ini worth it banget karena isinya banyak. Jadi pemakaiannya juga bisa lama. Fungsi produknya itu untuk melembabkan, cocok sama kebutuhan kulitku. Selamat pagi. Jadi kita itu mau ke destinasi terdekat dekat hotel, yaitu air terjun. Menuju air terjunnya itu cuma 5 menit jalan kaki dari Puku Pot. Saranku sih kalau datang ke sini mendingan pagi-pagi biar sepi. Trekkingnya tuh biasa aja, nggak terlalu yang jerut gitu. Terus pemandangannya bagus banget. Ada Kak Cindy di belakang aku. Terus kita akan jalan. Jadi jalurnya tuh udah deket banget. Ini udah mulai rimbun ya, karena tadi tuh kan sawah. Sekarang udah mulai semacam hutan-hutan. Jadi kita tinggal turun, habis itu udah nyampe, suara air terjunnya udah kedengeran. Asli, ini airnya super seger banget. Tadi pas aku sampai itu nggak ada siapa-siapa, cuma ada aku dan juga Kak Cindy. Oh iya, di sini ada peraturan bagi perempuan yang sedang berhalangan atau sedang datang bulan itu dilarang ke air terjunnya dengan tujuan untuk menjaga kesucian.
Salah satu privilege tinggal di Bali adalah wisata alamnya itu nggak habis-habis. Jadi kalau ada yang nanya liburan di Bali itu mahal atau murah tergantung mainnya kemana. Kalau ke alam-alam gini sih paling bayar parkir atau bayar tiket masuk aja. Bali tuh kayak nggak bisa diem, selalu ada aja hal-hal yang menarik. Pantas saja ya Bali itu masuk menjadi destinasi favorit ketika sedang berlibur. Dan lagi, Bali itu bukan cuma soal Canggu dan Ubud. Namun justru ada lebih banyak tempat yang bisa dieksplor seperti sekarang di Jatiluwih, Tabanan. Jadi kita udah selesai main air. Nah di bawah itu nggak ada warung sama sekali ya teman-teman. Jadi kalau kesini ingat pertama bawa handuk, kedua kedua pakai sandal aja sih ya. Terus ketiga bawa tas nih, jangan sampai begini. Bawa baju ganti, inget. Terus apa lagi ya? Air putih. Air putih. Iya, kalau air sih kita bawa. Stop. Karena di hari bahagia ini aku akan masak mie instan. Kenapa? Karena makan mie itu adalah sumber dari sumber kebahagiaan. Jadi tadi itu kan kita habis dari air terjun ya teman-teman. Nah, pas kita udah sampai atas, itu tuh hujannya deras banget. Sedangkan kita tuh sama sekali nggak ada yang bawa handuk juga nggak bawa. Payung juga nggak bawa. Jadi kayak pas udah sampai atas kita tuh neduh dulu di warung. Habisnya tuh ada hujan rintik-rintik jatuh di perahu. Jangan bisik-bisik, saya sudah tahu. Hanya butuh beberapa saat mie aku udah mateng, lihat deh. Enak banget ya Tuhan. Saatnya kita makan, kita jangan melewatkan kenikmatan duniawi ini, oke? Suasana di Puku Pots itu emang bener-bener tenang, sendu, syahdu, yang kayak gitu ya. Ini sudah selesai makan mie, sudah selesai sarapan juga, mau keliling sekitar sini dulu sambil nunggu jam buat check out. Oh ya, staycation di sini itu sudah include breakfast ya. Dan kalau kamu mau stay bisa langsung aja cek ke sosial media Puku Pots. Jadi selain tipe kamar aku yang kabin, di sini tuh juga ada tipe yang tenda. Kayak gini. Nah, di sini tuh ada 3 tenda dan aku bakal kasih lihat dalamnya kayak gimana karena aku juga penasaran. Kalau tipe kamarnya yang ini, kamar mandinya itu umum, tapi tetap bersih kok. Lalu bentukannya tuh kayak lebih estetik gitu gak sih? Luas juga dan fasilitasnya tentu lengkap. Kamu lebih suka tipe kamar yang mana? Coba tulis di kolom komentar ya. Pernah ada satu buku yang aku baca dan buku itu bilang kalau yang paling sulit dilakukan oleh manusia zaman sekarang adalah menikmati momen saat ini dan hidup di masa yang sekarang. Kenapa? Karena banyak orang, termasuk aku juga, yang isi kepalanya penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan atas kejadian yang terjadi di masa lampau dan juga di masa yang akan datang. Jadi kayaknya momen-momen krusial, momen-momen ketika kita melihat apa yang ada sekarang itu jadi terlewatkan gitu. Bahkan untuk menatap mata seseorang yang sedang kita ajak berbicara jadi terlewatkan karena banyak kekhawatiran yang ada di kepala. Di momen ke Jatiluwih ini buat aku adalah momen untuk kembali ke diri sendiri dalam arti istirahat,
Karena banyak hiruk-pikuk yang ada di kota, banyak pekerjaan yang sudah mengejar untuk diselesaikan, sedangkan energi yang sudah sangat habis itu nggak sanggup untuk menyelesaikan itu semua. Jadinya balik dulu ke desa, istirahat di sini, menyatu dengan alam, melihat pemandangan yang hijau. Karena aktivitas selama di Jatiluwih juga aktivitas yang berkaitan dengan alam, kayak main di dam, jalan kaki, trekking, terus kayak main di air terjun. Dan ternyata semua itu cukup berdampak gitu buat aku ya. Jadi mungkin yang bisa aku sampaikan sama teman-teman, mungkin ketika teman-teman ngerasa jenuh sama apa yang terjadi sama teman-teman, pekerjaan, apapun itu, sesekali jauhkan diri untuk mengembalikan energi yang kita punya supaya hal-hal seperti itu jauh bisa kita hadapi lebih baik. So, jangan lupa pokoknya masukin Jatiluwih itu jadi destinasi wisata kalian. Selamat beristirahat ketika kesini, selamat menikmati sebuah ketenangan. Dan segitu dulu aja yang bisa aku ceritakan dari perjalanan ke Lanasaka. Bye, plan your next trip with Lanasaka.